Shalom, shalom, shalom sahabat-sahabat Har semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini dalam damai dan sejahtera Tuhan. Bersyukur untuk kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam seluruh kehidupan kita sampai pada saat ini. Teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita semua sampai pada saat ini. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang merupakan santapan rohani bagi kita setiap hari, yaitu dengan membaca dari kitab Keluaran pasal 31, Keluaran pasal 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah, kemurahan, kasih yang sangat besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman yang akan kami bacakan. Kami percaya firman dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan, Allah kami, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluaran pasal 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata,
Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom.